Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indria Sesti dengan NIM 2202060005 dari Prodi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada video kali ini Indri akan membahas mengenai struktur payudara dan fisiologi laktasi. Apa sih itu? Ayo kita mulai. Oke teman-teman semuanya, payudara itu merupakan anatomi seksual yang dimiliki oleh pria ataupun wanita. Namun pada wanita payudara ini memiliki sedikit perbedaan, di mana payudara pada wanita itu memiliki saluran dan kelenjar khusus yang berfungsi untuk menyusui. Struktur anatomi payudara itu ada struktur anatomi bagian luar dan ada struktur anatomi bagian dalam. Kita bahas dulu yang struktur anatomi bagian luar. Pada struktur anatomi payudara bagian luar terdapat korpus. Korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran atau disebut juga dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara ini tersusun atas jaringan lemak yang dilapisi dengan kulit. Selanjutnya ada areola. Apa sih areola? Areola merupakan area melingkar yang berwarna sedikit gelap pada payudara. Ada banyak kelenjar, ada kelenjar sebase, kelenjar susu, kelenjar keringat. Kelenjar sebase ini bertugas sebagai pelumas untuk melindungi areola dan puting. Nah, bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran pada saat masa kehamilan dan menyusui. Di dalam areola itu terdapat saluran yang membesar atau disebut juga dengan saluran lactiferus. Sinus lactiferus ini akan menyimpan ASI di dalam payudara ibu selama masa menyusui sebelum nantinya dikeluarkan untuk bayi. Selanjutnya ada puting susu atau papila. Nah, puting susu ini adalah bagian paling gelap pada payudara. Dia terletak di tengah-tengah areola. Hampir sebagian besar puting susu ini tersusun atas otot polos. Bentuknya bulat kecil dan sedikit menonjol. Nah, itu tadi adalah struktur anatomi payudara bagian luar. Ada korpus, areola, dan ada juga papila. Selanjutnya, struktur payudara bagian dalam. Ada jaringan adiposa. Apa itu jaringan adiposa? Sebagian besar payudara itu tersusun atas jaringan adiposa atau yang lebih dikenal dengan jaringan lemak. Namun, jaringan adiposa ini tentunya tidak hanya ada di payudara, tapi juga ada pada bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada lobulus. Lobulus ini merupakan kelenjar susu. Dia juga sebagai penyusun dari korpus atau badan payudara. Lobulus ini terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus. Dia merupakan unit terkecil dalam produksi ASI. Nah, lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus. Umumnya pada masing-masing payudara wanita atau pada salah satu payudara wanita itu memiliki 15-20 lobus. Lobus dan lobulus akan dihubungkan dengan saluran susu yang disebut dengan ductus. Saluran inilah yang akan membawa ASI bermuara ke puting susu ibu. Selanjutnya ada pembuluh darah. Wah, kenapa pembuluh darah nih? Nah, jadi struktur bagian dalam payudara itu tidak hanya lobulus, lobus, ductus, jaringan adiposa, tetapi juga pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini juga merupakan penyusun dari payudara. Pada payudara itu juga terdapat pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah, terutama pada ibu hamil dan menyusui. Nah, pembuluh darah ini akan membawa oksigen dan nutrisi menuju ke jaringan payudara. Pembuluh darah di dalam payudara akan bertugas memasok nutrisi yang diperlukan untuk memproduksi ASI. Nah teman-teman, itu dia struktur payudara bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar itu terdapat korpus, areola, dan papila. Pada bagian dalam terdapat jaringan adiposa, lobus, lobulus, ductus, dan pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke struktur makroskopis dan mikroskopis pada payudara. Pada saat mendengar kata-kata makroskopis, pasti ada temannya, yaitu mikroskopis. Nah, pada payudara itu terdapat struktur makroskopis dan mikroskopis. Kita mulai dulu ke yang makroskopis.
Struktur makroskopis merupakan pernyataan suatu sifat benda yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan alat bantu. Pada payudara, struktur makroskopisnya ada 3. Yang pertama ada korpus, yaitu bagian melingkar yang mengalami pembesaran atau disebut juga dengan badan payudara. Yang kedua ada areola, bagian melingkar pada payudara yang berwarna gelap yang mengelilingi papila. Dan yang ketiga ada papila, yaitu puting susu yang terletak di tengah-tengah areola. Selanjutnya struktur mikroskopis. Struktur mikroskopis ini adalah struktur yang dapat dilihat hanya dengan menggunakan bantuan alat. Payudara wanita itu umumnya tersusun atas jaringan kelenjar dan ada juga jaringan lemak yang ditutupi oleh kulit. Pada salah satu payudara wanita itu mempunyai 15-20 lobus yang dipisah dengan jaringan ikat. Bentuknya seperti segmen buah anggur atau seperti segmen buah jeruk yang dibelah, seperti bulir jeruk. Itulah bentuk dari jaringan kelenjar, jaringan lemak, dan lobus. Oke, kita sudah membahas struktur anatomi payudara, ada struktur makro dan ada struktur mikro, ada struktur bagian dalam dan ada juga struktur bagian luar. Selanjutnya kita bahas tahapan-tahapan pertumbuhan payudara. Pertumbuhan payudara itu dimulai pada usia remaja atau pada masa pubertas. Meskipun pertumbuhan payudara tiap wanita itu berbeda, tapi bagian kelenjar susunya tersusun atas struktur yang sama dan jumlah jaringan penghasil ASI yang juga hampir sama. Nah, pada pertumbuhan payudara ini ada 5 tahapan. Apa saja itu? Pada tahapan pertama, itu dimulai pada usia pra-remaja, di mana hanya bagian ujung puting yang membesar. Tahapan kedua terlihat seperti munculnya gumpalan kecil di sekitar area payudara dengan ukuran puting yang juga membesar dan area hitam di sekitar puting atau areola juga ikut membesar atau melebar. Tahapan ketiga, dada itu terlihat semakin membesar karena munculnya jaringan dan kelenjar susu. Tahapan keempat, areola dan puting itu semakin membesar dan berbentuk seperti gundukan di area payudara. Pada tahapan terakhir atau tahapan kelima, itu pembentukan payudara dewasa, di mana payudara itu sudah membulat sempurna dan hanya bagian puting saja yang menonjol. Nah teman-teman, itu tadi tahapan pembentukan payudara atau pertumbuhan payudara. Dimulai dari hanya puting saja yang membesar, terlihatnya gundukan, areola juga ikut melebar, masuknya jaringan dan kelenjar susu di mana payudara itu terlihat agak membesar, dan munculnya gundukan pada payudara, puting dan areola juga ikut membesar, serta tahapan terakhir payudara sudah bulat sempurna dan hanya bagian puting saja yang menonjol. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kolostrum. Nah, apa sih kolostrum itu? Jadi teman-teman, kolostrum ini merupakan cairan pertama yang dikeluarkan oleh kelenjar payudara pada hari pertama sampai ke hari ketiga atau hari kelima setelah persalinan. Tetapi ada juga kolostrum ini keluar sebelum bayi itu lahir atau sebelum masa persalinan. Kolostrum ini sangat baik untuk pencernaan bayi karena kaya akan protein dan vitamin A dalam jumlah yang tinggi, maka baik untuk diberikan kepada bayi yang baru saja lahir. Kandungan imunoglobulin pada kolostrum ini juga baik untuk melindungi usus bayi yang baru saja dilahirkan. Namun, orang awam banyak berpendapat bahwa kolostrum ini adalah susu basi. Kenapa demikian? Karena warnanya memang kuning dan agak kental daripada ASI pada umumnya. Sebenarnya itu adalah ASI pertama yang harus diberikan kepada bayi karena kaya akan vitamin, protein yang baik untuk bayi yang baru lahir. Jadi untuk new mom di luar sana atau ibu-ibu di luar sana ataupun calon ibu di luar sana, jangan buang ASI pertama ini atau kolostrum ini. Ini bukan susu basi, tetapi itu adalah protein dan vitamin yang sangat baik diberikan untuk bayi yang baru lahir. Jadi sekali lagi, kolostrum itu bukan susu basi. Selanjutnya, kita akan membahas fisiologi laktasi. What is this? Nah,
Fisiologi laktasi ini merupakan suatu proses yang meliputi produksi dan pengeluaran ASI, air susu ibu. Tujuan dari laktasi ini adalah memberikan ASI secara eksklusif selama 2 tahun dengan cara yang baik dan benar. Pada saat bayi menyusu, hisapan bayi pada payudara ibu itu akan menimbulkan impuls yang akan diteruskan ke otak, sehingga akan disekresi oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin akan menyebabkan sel kelenjar alveoli berkontraksi sehingga ASI akan keluar. Nah, pada proses laktasi ini akan terjadi beberapa refleks. Yang pertama, refleks mencari puting susu ibu. Bayi akan mendekat apabila terjadi sentuhan pada pipinya. Bayi akan membuka mulutnya apabila bibirnya disentuh dan berusaha menghisap apa yang dia sentuh tersebut. Selanjutnya ada refleks menghisap. Rangsangan puting susu pada langit-langit lidah bayi akan menyebabkan refleks menghisap yang dilakukan oleh bayi. Isapan ini akan menimbulkan areola dan puting susu ibu tertekan lidah dan langit-langit bayi. Sehingga sinus lactiferus dibawa oleh areola dan ASI pun terpancar keluar. Nah, sinus lactiferus itu adalah penyimpan ASI di dalam payudara ibu selama masa menyusui. Kumpulan ASI di dalam mulut bayi menekan otot-otot di dalam mulut, dan faring akan mengaktifkan refleks menelan dan mendorong ASI ke dalam lambung bayi. Nah, itu tadi refleks yang terjadi pada fisiologi laktasi. Ada refleks mencari puting susu ibu, refleks menghisap, dan refleks menelan pada bayi. Oke teman-teman, itu tadi presentasi Indri mengenai struktur payudara dan fisiologi laktasi, dimulai dari struktur anatomi payudara, struktur makroskopis, struktur mikroskopis, pembentukan payudara, kolostrum, dan terakhir adalah fisiologi laktasi. Semoga presentasi Indri pada video kali ini dapat menginspirasi wanita-wanita di luar sana, terutama bagi ibu hamil, menyusui, new mom. Semoga ini menginspirasi bagi kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.